Halo semua, saya Medlin Kasim, perwakilan dari kelompok Banyak 11. Dan hari ini saya akan mengajak kalian untuk berkeliling Museum Gajah atau yang disebut juga sebagai Museum Nasional Indonesia. Saya udah dapat tiketnya, kita masuk yuk! Di dalam ruang keagamaan suku bangsa ini, kita bisa melihat banyak peninggalan-peninggalan dari suku-suku di Indonesia, seperti patung-patung, budaya tradisional, figur, dan lain sebagainya. Sekarang kami akan menjelaskan beberapa peninggalan yang menurut kami menarik. Yang pertama adalah Pemia. Pemia atau disebut juga dengan Kalio merupakan patung sebagai manifestasi wujud arwah yang dibuat untuk kelengkapan upacara penguburan sekunder pada masyarakat Pamona di Poso. Patung-patung ini mengenakan hiasan kepala laki-laki berbentuk spiral atau menyerupai ular yang disebut sanggori. Penggunaan sanggori pada patung pemakaman banyak ditemukan pada patung pemakaman untuk kalangan kesatria atau bangsawan Pamona. Balongsong adalah miniatur rumah kayu yang ditempatkan di atas kubur untuk persemayaman arwah sebelum pergi ke dunia leluhur. Motif manusia kangkang pada bagian atap melambangkan leluhur. Orang naik kuda dimaknai sebagai perjalanan arwah mengendarai kuda atau menunjukkan kebiasaan orang yang meninggal. Sayap-sayap kayu dianggap anjungan perahu yang membawa arwah kembali ke dunia para leluhur. Adu Sirahat merupakan patung leluhur yang merupakan tokoh pemimpin adat. Anting-anting gaule, kalung nifato-fato, dan gelang tolajaga di tangan kanan menandakan status yang lebih tinggi. Patung dipasang pada altar khusus yang didukung oleh tonggak kayu di tengah rumah besar. Patung ini dibuat oleh pendiri khusus keluarga besar dan digunakan untuk menghormati leluhur. Sesaji diberikan berupa sirip pinang dan digunakan ketika akan berhubungan dengan leluhur. Masyarakat Nias percaya akan kekuatan leluhur yang melindungi keturunannya dari kesulitan, bencana, dan sakit. Si Gale-Gale. Kepercayaan masyarakat Batak meyakini adanya hubungan antara leluhur dengan keturunannya yang masih hidup. Jika seseorang meninggal tanpa memiliki keturunan laki-laki, maka tidak ada yang melakukan upacara setelah kematiannya. Rohnya akan terlantar di dunia arwah, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan dan kehidupan bagi keluarga yang masih hidup. Oleh sebab itu, dibuatlah si Gale-Gale sebagai pengganti dari ahli waris yang tidak ada pada upacara kematian. Kerbau dipotong dan dagingnya dibagikan pada hari pemakaman. Beberapa hari setelahnya, desa harus dibersihkan dengan upacara, menari, dan menyiramkan air suci. Sekarang, si Gale-Gale berfungsi sebagai pertunjukan wisatawan di Sumatera Utara. Loro Blonyo, patung laki-laki dan perempuan yang merupakan perwujudan dari Dewa Wisnu dan Dewi Sri Loro Blonyo, diletakkan di ruang khusus pada sebuah rumah tradisional yang disebut sentong. Loro Blonyo memiliki makna simbolis kemakmuran, kesuburan, dan kesinambungan. Omohada. Omohada adalah rumah tradisional Nias berbentuk rumah panggung yang dibangun tanpa menggunakan paku besi. Ada variasi bentuk rumah di Nias Selatan, Tengah, dan Utara. Rumah ini terbukti mampu melindungi penghuninya dari bahaya alam seperti gempa bumi dan pasang surut laut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ruang peradaban Islam di Nusantara. Di sana, kita bisa melihat berbagai peninggalan seperti batu nisan, figuran, miniatur masjid zaman dahulu, dan lainnya. Prasasti Minyak 7 adalah sebuah prasasti yang dipahat pada batu nisan yang ditemukan di Minyak 7 Aceh. Prasasti yang dipahatkan pada nisan putri raja dari Minyak 7 tidak hanya memuat keterangan orang yang dimakamkan, yaitu Ratu Agung Wabisa, melainkan juga berisikan syair dalam bahasa Melayu yang ditulis dalam aksara Arab. Isinya adalah tentang meninggalnya seorang bernama Raja Iman Werda Rahmat Allah pada tahun 1379 Masehi. Miniatur masjid. Masjid adalah salah satu sarana peribadatan yang penting dalam Islam. Masjid secara bahasa berarti tempat sujud. Secara syariat, tidak ada ketentuan khusus terkait bagaimana desain bangunan masjid, selain perhatian pada kaidah-kaidah umum pelaksanaan salat berjamaah. Dalam konteks Nusantara,
Fleksibilitas ini memberi ruang bagi pengaruh nilai budaya lokal terhadap desain bangunan masjid. Model masjid dengan atap tumpang tiga merupakan pengaruh akulturasi budaya Hindu yang banyak dijumpai di Nusantara. Filosofinya, masjid beratap tumpang tiga menggambarkan kondisi rakyat pada akhir zaman. Galeri terakota. Di galeri terakota, kita bisa menemukan peninggalan-peninggalan yang terbuat dari tanah liat, seperti contohnya kendi. Untuk teknik pembuatan, bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan tembikar adalah tanah liat. Ada beberapa cara untuk membentuk tembikar di Indonesia. Cara paling sederhana, bahan tanah liat dibentuk dengan tangan. Dalam perkembangannya, tembikar dibuat dengan menggunakan alat bantu seperti tatap landas, roda putar, dan cetakan. Tembikar yang sudah dibentuk lalu dikeringkan dan dibakar dengan suhu rendah sekitar 500 derajat Celcius. Proses pembakaran dapat bersifat terbuka atau tertutup di dalam tungku. Proses pembakaran tersebut menyebabkan tanah liat menjadi keras dan kedap air. Untuk teknik hias, hiasan pada tembikar merupakan tambahan dekorasi yang umumnya ditempatkan pada permukaan liar tembikar. Tujuannya menambah keindahan benda yang dibuat. Penambahan hiasan bisa dilakukan dengan cara mengubah bentuk pada saat bahan dasar tanah liat masih basah, atau dengan cara memberi pewarna setelah tembikar dibakar. Di ruangan selanjutnya, kita bisa menemukan topeng-topeng peninggalan yang dahulu dipakai ketika akan melakukan sebuah ritual, seperti contohnya topeng yang dipakai untuk upacara kematian. Saat upacara kematian pada masyarakat Bakat diiringi dengan bunyi-bunyian dan tari-tarian topeng, yaitu toping-toping. Biasanya ditampilkan saat upacara kematian untuk raja atau tokoh tertentu. Nah, bunyi-bunyian ini digunakan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan, juga untuk mengiringi jenazah agar lancar perjalanannya yang terakhir ke alam baka. Pada masyarakat Papua juga terdapat upacara lipae atau upacara kematian. Nah, lipae adalah topeng sebagai alat pelengkap upacara kematian untuk mohon bantuan kepada roh leluhur agar membantu atau tidak mengganggu keluarga yang masih hidup. Selain itu juga terdapat topeng-topeng peninggalan dari Indonesia seperti topeng barong gajah, topeng barong bangkai, miniatur barong cat, topeng barong ladung jero gede. Selanjutnya adalah galeri wayang. Di sini kita bisa menemukan wayang dari berbagai daerah di Indonesia. Wayang kulit Bali. Pertunjukan wayang kulit Bali berfungsi sebagai seni presentasi artistik dan seni hiburan. Di samping itu, sampai saat ini di Bali masih dijumpai jenis wayang dan berfungsi berbagai wali. Jenis wayang yang digunakan untuk sarana upacara keagamaan adalah wayang sapu leger, wayang lemah, dan wayang sudamata. Wayang kulit Parwa merupakan seni pertunjukan wayang kulit yang mengambil lakon Wirakarti Mahabharata, karena Mahabharata disusun atas dasar Parwa. Dalam penceritaannya, maka wayang ini disebut juga sebagai wayang Parwa. Wayang kulit Surakarta. Wayang kulit gaya Surakarta merupakan perkembangan lebih lanjut dari wayang kulit gaya Mataram Kartasura setelah Pakubuwana II memindahkan ibu kota dari Kartasura ke Surakarta tahun 1745. Akibat perjanjian Giyanti tahun 1755, terjadi perpecahan Kerajaan Mataram Islam Kartasura menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Di Kasunanan Surakarta, pada masa Pakubuwana IV, perkembangan penciptaan wayang sangat menggembirakan dan mencapai puncak kesempurnaan bentuk pada masa Pakubuwana X tahun 1893 sampai 1939. Nah, itu dia guys, video tur keliling Museum Nasional Indonesia. Menarik banget kan? Semoga video ini dapat memberikan manfaat ya. Dan terima kasih sudah menemani saya keliling Museum Nasional Indonesia. Dan